mencari yang terhilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa,
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Shalom jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dalam ibadah online GB House of Praise dan GB Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Suhana Setiawan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom jemaat Tuhan, GB House of Praise dan Widuri, apa kabar semua? Saya percaya dahsyat dan luar biasa, katakan amin. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, saya mau mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita tidak terbatas. Dia ada di sana, dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan sanggup melawat, Tuhan sanggup menjamah dan memberikan kemenangan bagi kita. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini kami datang mau beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah setiap ibadah kami, karena firman-Mu berkata, tidak ada satupun ibadah kami yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena kami bawa yang terbaik, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada kemenangan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari puji dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Woo! Yeah. 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 Haleluya. Kami bawa hati kami bawa hidup kami memuji Engkau Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama, katakan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Oh, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selama ku ada di dalam-Mu. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang percaya katakan amin. Oh, katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Oh, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri
pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab ada sukacita dimanapun kita berada. Katakan amin. Haleluya. Oh, sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Setiap kita percaya, waktu kita menyembah, Tuhan hadir dan Dia menyatakan kuasanya untuk melawat setiap kita. Apapun yang hari-hari ini sedang terjadi dalam hidupmu, mungkin kau sedang sakit, mungkin kau sedang lemah, engkau membutuhkan pertolongan. Percayalah, Tuhan hadir di sana dan Dia akan memberikan kemenangan dalam kehidupanmu. Haleluya. Oh. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat pujian ini, katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, katakan, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya, kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Oh, kami percaya ada mujizat yang terjadi, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan waktu kami menyembah. Haleluya. Oh, Shandarana Moria Nana Mana Hinana Maya Se. Oh, haleluya. Oh, Riashanana Mo. Haleluya. Oh, Rianana Maya Shana. Kami percaya Kau hadir di sini waktu kami menyembah. Kau hadir di sini waktu kami memuji, beribadah kepadamu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Oh, Riana Shandara lama lama lama. Oh, Riana lama Hinara lama ya sedebera lama ya shera lama. Oh, Riana lama ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Ria Shandara lama lama. Ria lama ya sedera lama. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Ria Shandara mo. Maya Shedebera Nana Maya Nama Huriana Maya She. Oh, haleluya. Oh, kami menyembah, kami memuji-Mu. Oh, Allah yang memberi kemenangan, Allah yang memberi pengharapan, Allah yang memberi kekuatan, Yesus Tuhan. Oh, Shandara Maya Sela Ramanamun Huriandara Maya Shandara Labara 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 Huriandara Maya Sedebera Labara Labara. Oh, haleluya. Oh, Ria Shandara Huriana Maya Sedebera Labara 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 Labara. Oh, Rashana Labara 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 Sedebera Labara. Haleluya, haleluya. Oh, Ria Shandara Labara Labara. Oh, Ria Shandara Huriana. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang bertata, yang bersemayam di atas pujian kami, Allah yang hidup, oh yang memberi kemenangan. Kami memuji-muji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, Shandara la 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 la. Oh, Ria Shandara la 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 la. Huriana la maya, Elevera la maya, Shandara la 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 la.
Oriana la 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 la. Haleluya, Oria Shanda la 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 la. Oriana la 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 la. Oriana la 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 Maya Sirivina la 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 mo. Haleluya, oh haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan. Haleluya, oh kami tinggikan Yesus, kemuliaan bagimu. Lebih lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku memujimu, oh Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Oh, segala kemuliaan bagimu, kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh,
kami memuji, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Kau gantikan ratap kami menjadi tari-tarian. Oh, Kau gantikan ratap kami Tuhan menjadi sukacita di dalam-Mu. Oh, yes, haleluya. Oh, sedebera Kuriana la maya sidina la. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Kuriana maya sedebera. Oh, Riana la Shedebera la 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 bara la bara Uriandara la bara 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 la Shedebera la 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 bara la la bara la bara la bara la Orias andara la 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 bara la bara la bara la bara la Uriandara la bara 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 la Ora vas andara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, la 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 la. Se deve la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Uriana la 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 la. Hallelujah, hallelujah. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari katakan lebih lagi. Ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahan. Ora basyata karala pata karala barala barala barala. Sikirebeta karala bayash andara laba karala barala barala barala. Kami tahu Tuhan, hidup kami Engkau panggil untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan kami bersyukur hari ini kami masih boleh bernyanyi, kami masih boleh menyembah Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan berkati setiap anak-anak-Mu saat ini, mereka yang sudah ikut ibadah dalam online ini Tuhan. Berkati mereka. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Kau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Mereka yang lemah, Engkau yang datang untuk menguatkan. Mereka yang berbeban berat, Engkau datang untuk memberikan kelegaan bagi mereka. Bahkan mereka yang sakit Tuhan, kami percaya Engkau datang untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka Tuhan. Itulah yang kami terima hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Makasih. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid. Sehingga pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, setiap kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang memberikan kemenangan dan kemerdekaan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dengan double portion, dengan 2 kali lipat, pengurapan 2 kali lipat. Sehingga apa yang disampaikan semua untuk membangun setiap umat-Mu dan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketemu lagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih anugerah Tuhan, buat pimpinan Tuhan, buat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari, bahkan sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun ini. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu mengerti akan esensi panggilan hidup kami. Kalau Engkau ada sampai saat ini, kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, biar mereka semuanya boleh diberkati dengan firman-Mu ini Bapa. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Bagi mereka yang sedang mengalami masalah pergumulan, Tuhan yang memberikan
jalan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, urapi mulut bibir indah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi dalam ibadah online. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan saya bawakan dengan judul Esensi Panggilan Hidup Kita sebagai orang percaya. Esensi panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Apa itu kata esensi? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata esensi adalah hakikat, inti dalam hal-hal yang pokok. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuan hidup kita harus mengerti apa yang menjadi hakikat panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Salah satu pertanyaan yang terbesar dalam hidup manusia adalah berkaitan dengan makna dan tujuan hidupnya di dalam dunia ini. Setiap orang pasti akan sampai pada pertanyaan, apa sih arti dan tujuan hidup saya ini di dalam dunia ini? Kalau Tuhan lahirkan saya sampai saat ini, saya masih ada di dalam dunia ini, sebenarnya apa tujuan Tuhan? Panggilan hidup kita ini sebagai orang yang percaya. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Nah, orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dalam dunia ini sama seperti seorang yang berenang di dalam kegelapan di tengah lautan. Tanpa arah yang jelas, dan kemungkinan terbesar saya percaya orang tersebut akan terdampar di tempat yang tidak diharapkan. Sekalipun kebanyakan orang beranggapan bahwa mereka mempunyai tujuan hidup, tetapi kebanyakan mereka tuh meletakkan pada sasaran yang kurang tepat, pada sasaran yang tidak tepat. Pada umumnya yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa orang tuh berjuang keras dan berusaha sekuat tenaga untuk, biasanya yang dikejar adalah yang pertama kekayaan, kekuasaan, yang kedua harga diri, atau keluarga yang sering kali disertai dengan pengejaran-pengejaran gelar atau pendidikan yang tinggi. Bukan berarti kita sekolah tinggi itu tidak boleh. Boleh. Seringkali orang-orang yang memfokuskan dirinya untuk mengejar hal-hal yang demikian, boleh dikatakan tanda kutip, dalam hal-hal yang duniawi, yang pada akhirnya itu akan mengalami kebuntuan, bahkan ketidakpuasan pada makna dan tujuan hidupnya. Karena mereka meletakkannya sebagai tujuan yang tertinggi dalam hidupnya, yaitu kekayaan yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, ya kan, kekuasaan, posisi, jabatan, pendidikan, segala macam. Nah, kalau demikian, apa sih yang seharusnya menjadi esensi tujuan hidup manusia di dalam dunia ini? Dan apakah esensi tujuan utama hidup orang Kristen di dalam dunia ini? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan begini, tujuan hidup orang percaya, dia menjelaskan bahwa tujuan hidup orang Kristen itu jauh lebih besar daripada prestasi pribadi yang bisa dia capai. Contohnya apa? Karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Lebih lanjut dia mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di dalam dunia ini, Anda harus memulainya pertama-tama tuh dengan Allah. Kenapa Anda dilahirkan? Oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Jika kita ingin mengetahui tujuan yang Allah tetapkan bagi setiap manusia dan khususnya bagi orang-orang percaya,
kita harus melihat apa sih yang Tuhan tuliskan di dalam kitab sucinya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagi orang Kristen pencapaian cita-cita, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, atau kesuksesan itu bukanlah tujuan hidup yang terutama di dalam hidup ini. Semuanya itu hanyalah alat untuk kita bisa mencapai tujuan yang lebih utama, artinya tujuan yang paling tinggi. Apakah tujuan yang paling tinggi, yang tertinggi dalam hidup manusia? Jawabannya adalah simple Bapak Ibu Saudara, yaitu untuk memuliakan Allah kita. Dan kita bisa menikmati Dia selamanya, berjalan bersamanya, bersama-sama dengan Tuhan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan begini, jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan hanya untuk pribadi kita, jadi bukan hanya untuk hidup kita saja, jadi bukan hanya untuk keluarga kita aja, hanya untuk kepentingan kita aja, tapi semuanya itu kita lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mau katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, di mana Yesus berkata begini Bapak-Bapak Saudara. Di ayat yang ke-13 dikatakan gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Udah gak bisa. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya apa? Udah gak ada gunanya. Kalau hidup kita udah gak ada gunanya, kita nggak punya tujuan hidup kita, esensi yang paling utama dalam kehidupan orang Kristen, kita nggak ada artinya apa-apa lagi. Kita dibuang oleh Tuhan. Oleh karena itu kita dikatakan oleh Tuhan, kamu adalah garam dunia. Dan di ayat ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, pasti akan terlihat. Terang itu pasti akan dilihat oleh banyak orang, bahkan dinikmati oleh banyak orang. Lagi pula, orang tidak akan pernah menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kenapa sih kita ini ikut Tuhan? Kenapa sih kita harus ikut Tuhan? Selain konteks budaya daripada penulisannya pada zaman itu tentang ayat ini, dia berkata kamu harus menjadi garam dan terang, ya kan? Nah, bahwa garam itu bukan hanya sekedar bumbu dapur, bukan hanya sekedar bumbu penyedap masakan saja. Tapi konteksnya di zaman dahulu dikatakan begini, garam itu berfungsi untuk menggarami makanan, ya, untuk menggarami makanan, bukan hanya untuk menggarami makanan saja, tapi di zaman itu garam itu bukan hanya sekedar daripada bumbu dapur, tapi garam itu akan menjaga misalnya daging atau ikan supaya tidak cepat rusak, supaya tidak cepat busuk. Itu tujuan dari garam pada waktu itu. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, ya, di bulan September tahun 2021, kita sudah melewati pandemi COVID, sampai saat ini masih ada, dan kita nggak tahu kapan berakhirnya. Kadang kita lihat hidup
orang lagi ada masalah. Hidup orang tuh lagi ngalami masalah, persoalan, bahkan lagi kacau, bahkan lagi galau. Nah, disinilah kita dituntut gimana respon kita terhadap keadaan dunia ini. Nggak jarang kita akan berkata, jangan dekat-dekat orang yang bermasalah. Jangan-jangan nanti kita malah kena yang nggak enaknya dari masalahnya. Daripada keseret dengan masalahnya, ya lebih baik ya kita doakan sajalah dari jarak jauh saja. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang begini, kalau kita lihat ada orang yang hidupnya makin lama, makin kita tahu bakal makin rusak, makin busuk. Itulah tujuan kita. Itulah tujuan panggilan kita, kata Yesus, adalah menjadi garam. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya kita harus menjagainya, kita harus mendoakannya. Supaya mereka terlewati dari kehancuran, terlewati dari kebusukan yang ada. Bahkan dalam Filipi 2 ayat yang pertama dikatakan begini, karena dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Oleh karena itu kita dituntut untuk kita bisa menasihati orang yang sedang menyimpang dari kebenaran Allah. Artinya orang yang tersesat. Apa arti kata nasihat? Nasihat itu bersifat dan bertujuan untuk membangun orang tersebut. Tapi sebaliknya, hari-hari ini lebih banyak orang mengkritik. Kritik itu bersifat untuk melemahkan, bahkan menjatuhkan. Sedangkan kita dituntut Tuhan untuk menjadi garam yang bisa menggarami orang-orang yang sedang mengalami masalah, persoalan, kesulitan, yang sedang galau, yang sedang kacau. Oleh karena itu kita dituntut Tuhan untuk memberikan motivasi, yaitu ingin melihat orang lain bisa mengalami perubahan dan kehidupan yang kurang baik kepada kehidupan yang benar, dan bukan untuk menjerumuskan orang lain. Dia sudah jatuh, ketiban tangga lagi, bahkan dihancurin sekalian hidupnya. Yang itu yang nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam Amsal 14 ayat 12, di dalam dunia ini ya, ada jalan yang disangka lurus. Banyak orang tuh nggak ngerti, nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Di akhir zaman ini banyak orang menganggap banyak ada jalan yang disangka lurus, tetapi tiba-tiba ujungnya menuju maut. Sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat keluarga atau komunitas dalam lingkungan kita, dalam gereja kita, bahkan kota di mana kita tinggal, bahkan dalam sebuah negara bangsa yang kita tinggal, kita melihat dari segi ekonomi dan lainnya sebagainya. Dan sebagai orang percaya, kita ini bukan nggak dipanggil untuk lari dari kenyataan. Tapi kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bisa memberikan solusi, untuk bisa menjadi solusi atau jawaban di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Walaupun kita tahu ada resikonya, walaupun kita tahu ada banyak bahayanya. Kenapa sih kadang-kadang ada orang juga ada juga orang yang suka tertarik kepada orang yang sedang mengalami permasalahan orang lain. Ya karena nggak semua yang dilakukan itu dengan motivasi yang tulus atau yang benar. Ada ya aku suka aja karena dianggap bisa jadi pahlawan. Oh kamu hebat lu, bisa begini begitu lu, ya kan? Karena ada motivasinya, ya aku seneng aja. Wah kelihatan dapat perhatian nih. Karena mungkin kita berpikir, wah hebat kan, bisa dilihat banyak orang,
masuk ke dalam masalah orang lain, dan kita perlu berhati-hati dengan motivasi kita yang salah. Banyak orang yang gak mengerti Bapak Ibu Saudara. Ikut Tuhan tuh lewat proses. Gak ada yang sesuatu tuh semudah membalikan telapak tangan langsung jadi. Enggak, harus ada proses-proses yang harus kita lewati untuk kita bisa sampai ke titik yang dimana Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, Yesus panggil kita di dalam dunia ini. Di dalam dunia yang semakin hari bukan semakin baik tapi semakin tidak baik ini, bagaimana kita ini bisa menjadi sumber jawaban, menjadi solusi untuk membawa pemulihan. Tapi tujuannya itu bukan supaya kita ini seolah-olah kita dibutuhkan. Bukan seolah-olah ini kita cari perhatian atau kita cari muka, sok jadi pahlawan atau jadi orang yang sok penting dan segalanya. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan itu dimuliakan lewat kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ikut Yesus bukan untuk produk-produknya saja, tapi ikut Yesus untuk pribadinya. Pada saat kita tahu keinginan Dia, kita punya hubungan yang baik, kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka segala produk itu apa Bapak Ibu Saudara? Kesehatan, kesembuhan, kekayaan, kehormatan, jabatan, tahta, segala macam, ya kan? Doa kita dijawab segala macam, itu produk-produknya. Tapi kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, bahkan kita mau menggenapi tujuannya dalam hidup kita, maka semuanya itu kita akan peroleh. Ikut Yesus itu juga bukan tentang doa kita dijawab apa enggak dijawab Bapak Ibu Saudara. Kalau doa kita enggak dijawab, kita enggak ikut Tuhan, kita lari dari Tuhan. Kadang-kadang kita seperti kayak anak kecil, kalau enggak dikasih kita ngambek. Kalau doa kita enggak dijawab, kita ngambek, udah enggak ikut Tuhan lagi. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, doamu dijawab ataupun tidak dijawab, saya mau katakan begini, Dia tetap baik dalam hidup kita. Kita ikut Yesus itu berbicara tentang hubungan, dan tujuannya supaya bisa tergenapi di dalam hidup kita. Kita harus ngerti Bapak Ibu Saudara, esensi panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu GBI Widuri dan GBI House of Praise setiap hari Selasa itu ada yang namanya Miracle Worship, di mana pada Selasa minggu pertama dan minggu ketiga itu ada pengajaran yang nantinya akan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan minggu kedua, minggu keempat itu adalah doa, pujian, penyembahan, di mana kita saling mendoakan, di mana kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, di mana kita membuat mezbah yang besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, masuk di dalam penyembahan bersama dengan Tuhan. Itulah esensi panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara, baik jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri, untuk turut serta menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Karena kita nggak bisa hidup sendiri Bapak Ibu Saudara, kita butuh komunitas. Kita butuh untuk ada yang saling memperhatikan, saling mendukung satu yang lain, bahkan saling mendoakan satu yang lainnya. Siapa yang bisa nolong kita saat-saat ini? Nggak ada. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap buat setiap jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri, setiap kita boleh menjadi garam yang menggarami dunia ini. Yang kedua,
Di ayat yang ke-14 dikatakan begini, kamu adalah terang yang menerangi dunia ini. Nah, terang ini apa Bapak Ibu Saudara? Terang ini adalah simbol kebenaran yang dapat menerangi kegelapan. Bawa harapan, bawa sukacita. Artinya apa? Kita ini bisa membawa pengharapan dan sukacita, kebenaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran Yesus itu sendirinya. Tanpa terang Tuhan, dunia akan semakin gelap. Oleh karena itu, dunia ini perlu yang namanya terang keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan perlu kita sebagai anak Tuhan untuk selalu menerangi dunia yang gelap ini, karena di dalam terang ini ada pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 13 dikatakan begini, ya, pengharapan Israel adalah Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa sih harapan kita yang kita udah diselamatkan oleh darah Yesus oleh karena anugerah Tuhan? Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan begini, sebab kamu tidak telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita ini miliknya Tuhan, bukan milik kita sendiri. Hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Kalau kita dicintai Tuhan, enggak ada yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Dari kasihnya Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, karena ada terang Tuhan, kita bisa melihat kemana nih jalannya ke depan, kemana arahnya, dan kegelapan itu tidak bisa merasuki jiwa kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara nggak bisa merasuki jiwa kita? Karena ada terang Kristus di dalam hidup kita. Dan kalau kita menjadi terang, maka kita bisa memberikan pengharapan dan sukacita lewat terang kebenaran firman Tuhan itu. Karena itu Tuhan katakan, kamu ini terang loh. Di dalam kamu ini ada kebenaran. Dan di dalam kamu ini ada sukacita. Ketika kita punya terang, ayo mari kita sama-sama kita terangi daerah sekitar kita dengan terang Tuhan. Sehingga ada harapan dan sukacita melalui melalui terang Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ini berbicara bagaimana kehidupan orang percaya itu berbeda hidupnya karena ada terang Tuhan. Dia tidak seperti orang buta yang perlu dituntun, karena dia berjalan di dalam terang Tuhan, jadi dia tahu arah dan tujuannya mau kemana. Cara pandang kita terhadap uang itu juga akan berbeda. Cara pandang kita terhadap pernikahan itu juga berbeda Bapak Ibu Saudara. Cara pandang kita tentang hal mengampuni itu juga berbeda. Cara pandang kita tentang kesalahan, semuanya itu udah dibahas sama Tuhan Yesus pada waktu dia khotbah di atas bukit. Nah Bapak Ibu Saudara, dari dua ayat ini kita lihat bahwa ikut Yesus itu bukan tentang berkatnya aja, bukan tentang produknya. Tapi ikut Yesus itu tentang hubungan yang intim dan mengerti untuk bisa menggenapi tujuannya di dalam hidup kita. Hidup orang percaya di dalam Kristus juga bukan karena doa nggak dijawab, enggak gitu. Tapi kita harus kembali kepada esensi panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita masih bisa bangun pagi dengan satu misi supaya
kita ini bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Gimana sih kita bisa menjadi terang? Jawabannya ada di dalam Filipi 2 ayat 7, di mana Yesus mengajarkan begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya kita harus juga mengosongkan hidup kita, biar terang Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Bukan karena kita kepintaran kita yang ada, kehebatan kita yang ada, tapi itu semuanya karena terang Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita boleh menjadi garam, di mana kita juga bisa menjadi terang. Bagaimana caranya kita bisa jadi garam dan bisa menjadi terang? Bukan lagi tentang reputasi kita Bapak Ibu Saudara, tapi tentang Yesus dalam hidup kita. Bukan lagi tentang apa maunya kita, tapi tentang apa maunya Tuhan dalam hidup kita yang harus terjadi. Bukan keinginan kita yang harus terjadi, tapi keinginan Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita. Bukan lagi tentang rencana-rencana kita, tapi biarlah tentang rencana Tuhan dalam hidup kita itu yang harus terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita semuanya boleh menjadi garam yang menggarami dunia ini, yang membuat daging atau ikan itu tidak membusuk, tapi menjadi segar di dalam Tuhan. Dan kita boleh menerangi dunia ini, di dalam dunia yang gelap ini kita boleh menjadi terang Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berharap setiap kita boleh menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau menyadarkan kepada kami Tuhan, esensi panggilan kami sebagai orang percaya adalah kami harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Berikan kami hikmat, roh hikmat-Mu dan roh pengertian Bapa, untuk kami bisa mendalami, menyelami Tuhan. Untuk kami bisa menjadi garam dan terang ini Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa, khususnya untuk pada hamba-hamba-Mu jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri Bapa. Urapi kami Tuhan, jadikan kami satu di dalam Engkau Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan, mempunyai hubungan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Lewat ini semuanya kami percaya nama Yesus saja yang tinggal dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shikaralabaya shandaralabalabalabalabala. Oralabaya shikaralabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami boleh mengikuti perjamuan kudus ini Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami, baik itu sengaja maupun tidak, biar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukakan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara dan ucapan syukur Bapak dengan suara yang nyaring. Jangan diam, katakan Tuhan Kau baik. Oralabaya shikaralabalaba. Kau baik Tuhan. Kau yang telah menebus segala dosa kesalahan kami.
Bahkan oleh kuasa bilur-bilurnya, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa yang ada di GB House of Praise dan GB Widuri Bapa. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan mengambil perjamuan kudus Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk memberkat. Kiralabaya shika labaya sanda. Kuralabaya shiki alabaya sandi. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah bakul nasimu. Diberkatilah buat tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia limpah-limpah, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.